berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia luar biasa untuk kemudian kuasai roh jiwa tubuhnya, lagi kemudian juga semua yang ambil bagian pada malam hari ini, berkati dan kuasai kami. Aku persilahkan Roh Kudus Engkau menjadi Tuhan dan Tuhan di atas kebaktian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami buka CG kami malam ini. Amin. Amin. Oke. Marcella Ya, aku. atau siapa yang? Cik Ute minta tolong share screen-nya ya, Cik Ute. Shalom semuanya, welcome home. Shalom Samuel, shalom semua. Udah Marcella? Ya, minta tolong. Oke. Thank you. Oke. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan hari ini ya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau yang layak dipuji, oh Yesus. Kau yang layak disembah, Kaulah Raja di atas segala raja. Kau telah curahkan darah-Mu untuk kami, Yesus.
Terima kasih Tuhan, Bapa pengorbananmu Yesus. Terima kasih. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita nyalakan Tuhan. Kami haus akan Kau, kami rindu untuk selalu dekat denganmu, Yesus. Penuhi hati kami Tuhan, supaya kami bisa semakin mengasihi-Mu. Kami semakin memiliki hati yang murni Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Bahwa kami lebih dekat lagi padamu Tuhan. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, supaya kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Lebih lagi semakin mengenalmu. Agar aku mengasihimu semakin dalam, supaya kau lebih dulu
mengasihiku. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu.
Raya sini raya kita Lagria raya sini raya soraya kita labaya so Raya sini raya so kita labaya sini raya so kita raya sini raya kita raya sini Shilaya Maya so Kira Maya se Yesus akan Bapakku Yesus aku milikmu Yesus ku mengenalmu semakin dalam ajarku mengasihimu Yesus Engkau Bapakku Yesus aku milikmu Yesus ku ingin mengenalmu semakin dalam ajarku mengasihimu semakin dalam ajarku mengasihimu semakin dalam ajarku mengasihimu Pikiran Terima kasih Bapak boleh memuji menyembahmu. Terima Iya. kasih kehadiranmu Tuhan. Kami boleh rasakan hadiratmu Tuhan. Ya. Kau bertanggung atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih. Kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau pakai Cik Leni Tuhan. Urapi Cik Leni. Kuasai pikiran, hati, lidah, mulutnya Cik Leni Tuhan. Supaya setiap apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu. Kau beri dia hikmat, kebijaksanaan-Mu Tuhan. Supaya Cik Leni bisa memberitakan segala apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan untuk kami yang hadir Tuhan, kami membuka hati kami bagi-Mu. Biar Kau beri kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian Tuhan. Supaya kami bisa menangkap setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tertanam dengan lemah lembut di dalam hati kami. Sehingga bisa berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau satukan semua doa. Dan kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yuk doa dulu yuk. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian-Mu Tuhan. Yesus kami ucap syukur Tuhan. Bapak, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sembunyikan aku di balik salib-Mu Bapak. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Bapak. Kuasai mulut dan lidahku Tuhan. Kuasai Tuhan segala pikiran hatiku Tuhan Yesus. Segala roh apapun yang ingin pakai iblis untuk menjatuhkan aku dalam mengutarakan isi hati-Mu. Kami tolak semuanya. Kami ikat semua kuasa dari dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus, Kau urapi aku terus Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih berikan aku hikmat-Mu. Berikan semuanya hikmat Tuhan Yesus supaya bisa mengerti dan apa menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, saudara, teman-teman semua. Selamat tahun baru. Udah ketemu deh, udah 2 minggu ya nih ya. Mungkin yang baru bergabung, ini Pak Yudi ya, kalau baru ya. Shalom Pak Yudi, salam kenal ya. Pak Yudi ini katanya temennya dari Samuel, puji Tuhan. Shalom, salam kenal ya, selamat bergabung. Kita selalu ada Ciki di sini, setiap hari Rabu ya, jam 7 ya. Sekarang posisinya ada di Korham ya. Ya nanti kalau pindah pun tetap ya bisa gabung ya, kita harapkan bisa gabung dimanapun berada pasti tetap bisa gabung sama Ciki kita ya. Oke, malam hari ini mungkin aku nggak lama-lama sharingnya. Yuk kita baca di kitab Roma 6 ayat 1 sampai 14. Ini ada berapa nih? 14 kita gantian ya. 1 2 3 4 5. Ini kita ada 12 orang. Nggak apa-apa. Ayo, udah siap ya, Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ayat 2. Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, dengan kebangkitannya. Ayat 6 lanjut. Lanjut. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Lanjut. Ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebelas, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya, dalam perikop ini kita semua tahu ya,
kita tuh terkadang kita tuh secara sadar gak sadar kita kadang cenderung berbuat dosa. Tapi namanya daging kita masih lemah. Tapi kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk dosa-dosa kita. Dan kita awalnya kita sebagai orang Kristen, semua orang Kristen yang predikatnya Kristen itu acap kali kita selalu cenderung selalu pasti ada dibaptis, ada baptisan. Di saat kita dibaptis, kita tuh dikubur dan bangkit, manusia lama kita tuh dikubur, mati bersama Kristus dan bangkit baru lagi waktu kita keluar dari baptisan tuh baru manusia jadi manusia baru lagi. Banyak orang Kristen baru dilahirkan baru, tapi tetap masih terus berbuat dosa. Karena di orang Kristen kan banyak juga ya nikmatin dosa tuh nikmat katanya. Nggak jaminan berapa lama kita jadi orang Kristen, nggak jaminan predikat kita sebagai orang Kristen, mau itu pendeta, mau itu hamba Tuhan atau apapun, kita cenderung terkadang tuh mesti berbuat dosa. Yang diperhitungkan yang jadi tolak ukurnya untuk kita tidak berbuat dosa saat ini adalah bagaimana cara hidup kita meresponi panggilan suara Roh Kudus, bagaimana cara hidup kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan mencari Tuhan, mencari Allah saat teduh, saat sekarang ini lagi digalakkan di GMS lagi saat-saat sekarang ini doa untuk doa puasa bersama. Kita sebagai orang Kristen kadang daging itu kepengen, ya, tapi roh itu mau, tapi daging ini aduh nggak kuat aku nggak kuat, aku kan kerja, aku kan nggak kuat. Dimana kalau kita rasa kita mau, hati ini mau, pasti Tuhan tuh pasti tolong. Ya bukan karena ya kan siapa ya, Pastor Philip Pastor Fuji atau siapa yang bilang kalau kita cuma nggak makan aja sih karena itu mau diet katanya. Jangan cuma itu, tapi dengan cara berpuasa sekarang ini yang digalakkan sama gereja kita GMS itu, kita berpuasa sambil kita dengerin firman, dengerin puji-pujian. Sekarang Philip kan lagi gencarin bahwa mulut kita tuh penuh dengan puji-pujian. Kan memang ada lagunya kan, mulutku penuh dengan pujian. Nah kita sekarang Philip itu selalu bilang, ayo kita belajar untuk memuji dan memuji Tuhan setiap harinya. Bangun tidur kita, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan sudah diberikan hari baru, sudah diberikan nafas yang baru. Kita itu udah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di ayat ke-6 kita lihat ya. Karena kita tahu manusia telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mau menebus dosa-dosa kita. Kita tuh orang siapa sih kita nih? Kita tuh banyak dosa. Tuhan sendiri sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita masih dalam kedagingan kita nih, masih kita cenderung berbuat dosa, apa sih kriteria dosa itu? Semuanya yang mendukakan Tuhan, marah, kayak apa? Semuanya lah, bukan cuma masalah seksualita aja, tapi ya semuanya yang mendukakan Tuhan, yang memfitnah, yang segala ucapan sembrono, sumpah serapah, segala. Kadang-kadang kita sebagai teman, sesama teman, terkadang lu anak anjing lu kan suka begitu gitu loh. Tapi itu tuh juga mendukakan Tuhan, karena dia juga diciptakan sebagai manusia. Kok kita manggil dia anak anjing? Ini bukan manusia dong berarti. Kan nggak begitu kan, itu kan jadi yang mendukakan Tuhan gitu loh. Nah kalau Tuhan sendiri sudah rela menebus dosa-dosa kita di kayu salib, masa kita tuh mau berbuat dosa terus? Kalau kita berbuat dosa terus itu berarti kita tuh masih mau menyalibkan Tuhan lagi. Apa kita layak untuk menyalibkan Tuhan kedua kali terus-terusan? Enggak kan? Ya dari itu gimana Tuhan gini ya. Kalau kita dapat hidup sampai saat ini, kita dapat ada saat ini nih, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita.
Tuhan bisa aja waktu kita berbuat yang mendukakan dia, langsung dijeburin kita ke neraka. Tuhan tuh bisa aja dengan caranya dia tuh, Tuhan tuh pasti bisa. Tapi karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia-Nya Tuhan yang dikasihkan kepada kita, maka dari itu makanya kita Tuhan tuh masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, untuk mau mau meninggalkan dosa-dosa lama kita. Setelah kita tahu itu dosa dan kita sudah dibaptis sebagai Kristen, kita lahir baru, kita nggak selayaknya kita tuh mau menyalibkan Tuhan terus. Bagaimana caranya? Ayo kita baca di Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Aku aja yang baca ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di sini udah jelas ya, dibilang carilah dahulu perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini udah jelas ini. Gimana caranya kita untuk melepaskan keduniawian kita tuh cari perkara yang di atas. Ya. Teori gampang, prakteknya tuh susah katanya. Ya, kalau kita nggak mau minta Roh Kudus, kita kan Roh Kudus itu sebagai teman kita ya, sebagai penolong kita. Ya, kita bilang sama dia tuh, Roh Kudus, aku mau dong, aku balik lagi dong, kayak ngomong antara saudara, bapak sama anak tuh, Bapak, gimana sih? Aku tuh mau loh, aku tuh mau deket loh sama kamu loh. Aku tuh mau, gimana caranya? Pasti nanti itu akan ada hikmat dan akan ada cara-cara tersendiri yang Tuhan tuh berikan pada kita untuk melekat kepada dia, kepada Tuhan gitu loh. Nah, terus kita lihat di ayat 7 ya. Ya, kembali lagi ke Roma ayat 7 tadi. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Udah jelas di situ ya. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Itu perlunya Roh Kudus, kita punya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang selalu ingetin kita kalau kita tuh jalan kita tuh udah melenceng ke kanan ke kiri, itu Tuhan tuh Roh Kudus tuh pasti ingetin kita. Terkadang nggak gampang memang, tapi kan namanya manusia ini terkadang suka bandel, makanya kadang tuh kita diputar-putar Tuhan, dibawa ke padang gurun selama lama ya begitu, karena kita tuh bandel, suka kadang-kadang suka nego yang enggaknya tuh sama Tuhan. Nggak apa-apa lah Tuhan, nanti aku hari Minggu kan aku ke gereja lagi, aku bertobat lagi. Itu kebanyakan manusia kan begitu, tapi ya kita kalau punya Roh Kudus ya kita minta Roh Kudus lah ya untuk mengingatkan supaya kita nggak jatuh terus dalam dosa, jatuh bangun. Memang manusia gampang kok jatuh bangun dalam dosa tuh, memang nggak heran gitu loh. Sekarang dilihat ya ayat 10 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Kematiannya adalah kematian satu kali. Jadi kalau kita udah tahu kematiannya Tuhan Yesus, kematiannya itu udah kita, Tuhan Yesus sudah tebus dosa kita, ya udah kita sadar gitu loh. Kata Tuhan tadi sentil, mau sampai kapan lu sadar sih ya? Kalau kita sama marah sama anak kan gitu dulu, anak-anak masih kecil kan disentil. Mau sampai kapan sih kamu tuh sadar, kan disentil gitu. Apa kita mau digituin? Kalau disentil Tuhan tuh sakit loh, nggak enak loh. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Ayo di ayat ini kita baca di Kolose 3 ayat 5 lagi. Kolose 3 ayat 5 ayat Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 5 deh, ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Di sini jelas ya, itu yang dosa-dosa yang Tuhan tidak berkenan itu semuanya itu ada di ayat 5, 6, 7, 8. Itu yang udah definitely yang Tuhan udah nggak suka. Makanya itu kan dibilang di ayat 6 tuh yang kuncinya semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jangan sampai murka Allah tuh ada di atas kita ya. Makanya kita tuh harus cepat tanggap, cepat bertobat, cepat insaf dengan kesalahan, dengan dosa-dosa kita sebelum murka Tuhan itu turun. Kalau kita udah kena murka Tuhan, nggak tahu deh apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya nggak mau ya 2 kali menyalibkan Tuhan ya, sama juga dulu nih saya sedikit ada kesaksian. Dulu saya tuh orangnya emosional, gampang sekali marah, paling gampang marah. Kalau udah marah, waduh, kalau namanya maaf kata orang Surabaya tuh senggol bacok gitu, preman. Saya dulu setengah preman, bukan preman apa ya, karena saya tuh paling galak, sama siapa aja saya galak, sampai dijulukin lain itu judes, galak, karena memang dari sononya gitu loh, dari sononya. Tapi ya setelah setelah saya sadar itu nggak benar, itu saya sadar sendiri, karena Tuhan juga nggak mau saya orang marah-marah terus, bisa stroke saya. Tuhan nyadarin saya itu nggak benar. Akhirnya lama setelah saya kenal Tuhan masih tetap begitu. Walaupun saya udah bertobat, walaupun saya dulu di Indo saya masih udah bisa pelayanan, tetap aja masih suka marah-marah dan marah-marah. Tapi setelah terakhir saya kenal Tuhan lebih lagi, akhirnya lambat laun tuh marah-marah itu udah dikikis gitu loh. Jadi kadang tuh bisa kasihan juga ya sama ini orang ya. Bisa ngerasa dibalik dikasih sama Tuhan tuh, dari marah dikasih balik itu bisa dikasih belas kasihan, kasihan juga ya sama dia ya. Oh kasihan juga ya. Jadi banyak kasihannya sekarang ini. Kadang-kadang sampai banyak kasihannya, kadang-kadang tuh sampai apa ya, kalau dunia bilang tuh dibilang dibodoh-bodohin orang, tapi yang enggak juga sih. Biar aku sih nggak peduli ya dibodoh-bodohin orang, tapi yang penting Tuhan yang tahu, yang penting Tuhan nggak marah sama saya gitu loh. Yang penting Tuhan, perkara dia mau bodoh-bodohin aku, urusannya dia sama Tuhan. Aku serahkan aja sama Tuhan. Aku punya Tuhan kok, aku kan bebas dari aku apa-apa sekarang udah terserah Tuhan lah. Aku serahkan Tuhan, mau apa, mau difitnah kayak mau diapain, terserah Tuhan. Ini loh aku Tuhan, tak serahin balik aja. Udah nggak tahu udah mau ngapain. Kita secara daging, secara ini nggak bisa kok. Kita mau ngapain, berbuat apa? Paling kalau dilawan juga berantem, ujung-ujungnya juga berantem lagi, capek atau mau berantem terus ya. Jadi ya makanya kan kalau sekarang kita di sini aku tanya nih, antara kita semua ini kira-kira kelemahannya kita tuh apa dari masa apa yang dari dulu yang sampai sekarang ini, yang kira-kira yang sampai masih ada dalam diri kita. Ayo kita sama-sama tuh berubah gitu loh. Satu orang bisa berubah, pasti Tuhan rubahkan, pasti Tuhan bisa rubahkan untuk kita semuanya tuh. Entah itu males kita, aduh males aku. Itu Tuhan juga istilah gini,
kalau kita mau berdoa pagi-pagi, terus aduh Tuhan aku masih ngantuk Tuhan. Nungguin loh Tuhan. Mau sampai kapan nih aku nungguin kamu? Kok nggak bangun-bangun ya? Akhirnya kamu dibablasin terus gimana coba? Ayo, nggak dibangun-bangunin ayo. Bablas terus berarti sampai kekekalan dong. Jadi ya kalau kita kalau kita mau sadar, puji Tuhan. Makanya kita kan di sini kan apa tema malam ini kan menang atas dosa ya. Dosa sekecil apapun di mata Tuhan, Tuhan pasti kok bisa bantu kita, pasti bisa rubah kita dari yang enggak benar jadi benar. Itu aja. Terima kasih untuk kesempatannya. Aku serahkan lagi. Aku sekarang mau sharing banyak aja, ayo. Siapa yang mau sharing, ayo. Nah, tuh Lili udah mau buka itu. Nah, itu kan Lili. Enggak, bentar deh. Kita mau langsung Ayo doa sharing dulu. atau Doa mau dulu yuk. Oh, tutup atau dulu, mau tutup dulu ya. nggak, Ci? Iya, doa penutup ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan Yesus, kalau hambamu sudah menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Papa. Tuhan, kalau sebentar kami mau sharing atau teman-teman mau sharing Tuhan, mari Roh Kudus kau berikan kami Roh Kudus hikmat-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berikan kami keberanian untuk sharing di CG ini Papa. Kami adalah satu keluarga Tuhan, bukan orang lain Tuhan, tapi kami satu keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya padamu Bapa, kembalikan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Balik Oke, ke Kak Jono thank you. sebelum ya. Terima kasih, Ci Temi, udah menyampaikan firman Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin mau foto dulu atau gimana? Atau mau dengar pengumuman dulu atau gimana, Ci? Foto dulu aja Foto ya, dulu ya. Pak. Mm-mm. Ya, ibu-ibu kalau mau mempercantik diri sebelum foto-foto silakan diberikan waktu berapa detik. Bapak-bapak juga boleh. Minta tolong kameranya dibukakan semuanya boleh. Please. Oh, akun nggak bisa. Ci Deborah, Ci Ya nggak apa-apa. Ciwati, akun. Kalau masih bisa dibuka kameranya boleh. Deborah kalau bisa, Ci Swati kalau bisa. Ciratmi mungkin juga boleh. Atau Pak Yudi bisa buka kameranya, Pak? Kalau nggak masih kerja ya nggak apa-apa. Biar kita satu sama lain makin mengenal. Oke, Ci, Ute ya, foto ya. Oh, Kak Yudi nggak bisa. Oh, ini satu rumah Mas Samuel ya. Oke. Nggak apa-apa kok Pak Yudi, nggak apa-apa. Iya, sorry Pak. Nggak apa-apa, terima kasih. Sorry ya, Satu nggak aja. bisa. Jadi satu ini aja. Jadi satu layar aja. Iya, satu form aja di framenya barengan aja sama Samuel. Kak Yudi. Iya, nah. Iya, itu bisa. Oh, tunjukin ya. Iya. Sorry ya, nggak bisa kamera. Nah. Ya nggak apa-apa, Ci. Nggak apa-apa, I. Ya. Oh, ternyata nggak bisa satu layar, Ci, kekecilan. Ya udah, berarti sendiri-sendiri ya. Samuel sendiri, Yudi sendiri ya. Oke. Yuk. Smile, 1, 2, 3, sebentar. Bentar ya. Bentar saya cek dulu. Oh, si Rio lagi nunduk nih. Ulang ya. Mau ulang lagi? Iya, boleh ulang lagi deh. Soalnya Rio pas lagi nunduk. Yuk, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Smile. Terima kasih. Dah, sip. Udah, bagus. Terima kasih. Kita mau sampaikan pengumuman dulu, Ci. Boleh minta tolong share-nya? Boleh. Lili punya linknya kan ya, Li? Bisa tolong di-share dulu, Li. Aku coba cek foto tadi, Li, sebentar. Lili.
Boleh? Bentar ya. Tak ambil dulu bentar Take kok. your time. Bentar sebentar. Take your time. Take it. Santai. Oh, udah ada. Udah. Kapan lalu saya punya udah saya perbaiki nih settingnya CUT. Nanti mungkin saya mau cek juga nih kali ya. Setting yang kemarin share itu ya. Boleh. Ada Li? Kalau nggak ada, aku yang buka. Ada? Kalau nggak aku share, Li. Kamu lagi di mute, Li. Ada nggak? Kalau nggak aku share Sabar ya. sekarang. Ada. Cici ada ya? Ada. Aku share sekarang. Oh ya udah boleh, Ci. Aku nyari. Sorry ya, Ci. Nggak apa-apa. Ayo Kak Jono, silakan. Oke. Welcome home buat semuanya. Teman-teman yang pada malam hari ini. Kita mengundang setiap hari Rabu jam 7 malam. Ada CG. Kita mengharapkan kedatangannya, partisipasinya, dan doa. Kalau yang memerlukan doa, kita sangat merindukan satu sama lain. Dan next. Udah kok, udah next. Nggak bisa saya nih. Oh, Nggak kelihatan kah? Belum, Ci. Di sini masih welcome home, Ci. saya masih di Oh. welcome home. Iya. Oh ya? Kok gitu ya? Sebentar. Tenang semuanya. Sebentar ya. Ada teknis sedikit ya. Bersabar semuanya teman-teman. Tadi Cileni baru kesaksian tentang kemarahan. Oh Yuk. iya tuh. Sekarang diuji. Dipraktek langsung. Kelihatan Kasih. Belum, Ci. Belum, Ci. Belum. Masih double klik katanya, Ci. Kok aneh ya? Sebentar. Puji Tuhan. Kok Baru aneh? belum 5 menit, 10 menit sudah ada ujian. Ya, makanya. Sebentar nih aku share lagi. Kalau Cileni bisa sabar katanya. Nah, ini gimana? Kelihatan tak? Ya. Oke. Ya, tema kita tahun ini 2025 The Year of Victory International Blessing. Terus visi dari gereja GMS adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Misi kita adalah gereja 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Terus tema bulan Januari, kemenangan atas sifat lama dan keinginan dunia. Terus Connect Group adalah komunitas keluarga yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman. Ini adalah home for everyone dan terutama untuk kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bergabung dalam ibadah GMS di New York setiap hari Minggu jam 2.30, alamatnya di Our Savior New York. Dan firman Tuhan katakan Mazmur 120, bersukacita ketika dikatakan mari kita ke rumah Tuhan. Terus kita ada open registrasi untuk MSJ 2 bagi teman-teman yang sponsor yang mau ke MSJ 2 atau maupun ada kerinduan yang untuk lebih mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita ada waktu setiap hari Saturday tanggal 18 Januari ini dan 25 dan juga itu untuk jam 7 pagi
juga ada yang ini jam 12 PM di onsite maupun via Zoom ya. Temanya menjadi murid. Saya nggak gitu kelihatan ini sebentar nih. Dan menjadi Kristus pemuridan. Ya. Prinsip pelayanan memimpin diri kita, bagaimana pelayanan. Kalau ada waktu, disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing, kita bisa makin hari makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam pemuridan ini. Kalau yang bisa membantu pelayanan makin lama, makin hari makin besar ya, karena kita rindu untuk menjadi 1.000.000 umat, 1.000 gereja. Kita butuh banyak. Terus, connect group family on-site atau online dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu on-site maupun di Zoom. Jam-jamnya disesuaikan kalau bisa ikut. Dan kalau di luar hari Rabu ada yang berhalangan, bisa ambil yang waktu-waktu lain, karena itu untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau ajak Eagle Kid juga kita ada, AOG maupun Sunday Service di Philadelphia setiap minggu, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, Toronto dengan schedule di sini. Kalau yang bisa ikut atau teman-teman keluarga diberitahukan kayak Pak Samuel. Terima kasih Pak Samuel sudah bawa Bro Judi untuk bisa sama-sama bersekutu pada malam hari ini. Tuhan berkati. Terus, kalau teman-teman yang belum punya QR, kalau yang di sebelah kiri adalah untuk iPhone, kalau yang sebelah kanan buat Android bisa di-download, karena banyak komunikasi, Alkitab, renungan, kita bisa dipakai komunikasi di situ. Dan yang terakhir, mungkin God bless you all untuk pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Saya buka kesempatan untuk sharing. Mungkin ada yang mau sharing dulu, tambahan. Kesempatan ini, Cilisna, silakan. Suara dari Jangan siapa malu-malu. Tiba-tiba Rio. nama aku dipanggil, aku sedang mencari nih suaranya dari mana. Tadi kan yang dibagikan Roma 6, 1-14 ya. Nih di ayat 5-nya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena aku langsung tiba-tiba ditunjuk. Yang nunjuk tadi siapa ya? Tiba-tiba yang teriak, siapa ya? Tolong tunjuk tangan. Nama aku dipanggil gitu. Ya oke. Tadi thank you buat Cileni untuk sharing firman-nya, dahsyat banget. Ini juga sekaligus mengingatkan kita kembali gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang simple, yang tidak pernah teringat dan terfikirkan oleh kita, kalau memang Tuhan ingin kita ingat kembali dan ingin kita mengerti kembali, ya Tuhan akan ingin kita lagi gitu ya, kayak renew kita kembali gitu. Kayak hari ini luar biasa banget juga Cileni menyampaikan firman seperti ini. Jadi memang kita mungkin tahu ya, maksudnya kalau misalnya pada saat kita mengenal Kristus, kita dibaptis, itu artinya kita sudah meninggalkan manusia lama kita dan kita dibangkitkan kembali dengan mengikuti atau kita menjadi roh yang baru di dalam Tuhan gitu. Tapi kadang-kala kalau sudah lama, biasanya hal ini pun akan terlupakan gitu kan. Nah, jujur ya, pas ini lagi aku tiba-tiba teringat berapa hari yang lalu. Jujur, 2 minggu yang lalu aku baru lulus kerjaan. Itu bukan karena aku dipecat, tapi karena aku memang mengajukan untuk resign gitu. Karena aku benar-benar udah nggak kuat banget, jam pulang kerjanya tuh gila banget gitu kan. Terus udah gitu, ketidakadilannya tuh sangat terlihat banget gitu kan. Jadi satu ketika pada saat penjemputan gitu ya,
Jadi aku kan harus dijemput gitu kan. Karena kalau nggak dijemput itu perjalanannya cukup jauh gitu. Bisa memakan waktu. Kalau aku naik kereta bisa makan waktu 3 jam gitu ya. Nah, satu ketika aku itu di sini kan busnya kalau misalnya pas lagi weekend itu suka delay gitu kan. Nah, jadi satu hari pas hari Sabtu aku di bus di sini aku udah tunggu 20 menit tapi nggak jalan-jalan gitu. Padahal ada busnya tapi mereka nggak mau jalan. Harusnya itu udah 3 bus yang jalan tapi entah kenapa di hari itu mereka nggak mau jalan gitu loh kan. Jadi singkat cerita aku tunggu 20 menit. Nah, singkat cerita waktu sudah sangat mepet. Jadi aku chat ke drivernya bahwa aku akan telat 5 sampai 10 menit, please tunggu ya, aku bilang. Nggak ada jawaban, nggak ada apa, tiba-tiba dari salah satu temanku bilang, Li, maaf, mobil penjemputan nggak nunggu nih, kita dijemput di lokasi yang biasa aku tunggu itu ada satu orang lain selain aku gitu kan. Jemput aku, begitu pas jemput aku mereka langsung jalan nih, nggak mau nungguin kamu, dibilang kayak gitu. Padahal sesama orangnya mereka ditunggu 20 menit pun ditungguin gitu. Dan lucunya lagi, orang yang punya mobil pula yang ditungguin gitu kan. Jadi sangat lucu sih sebenarnya. Jamnya juga sempat ada problem juga. Jadi akhirnya aku doa gitu, Tuhan, aku harus bagaimana di tempat kerja ini gitu. Tiba-tiba di hari itu, Sabtu paginya, aku ditinggal dong. Dan ditinggal, aku harus naik kereta sendiri 3 jam ke sana, ke tempat kerjaku gitu. Nah, ya udah di hari itu aku ngambil keputusan, oke Tuhan, aku aku nggak tahu ini udah benar atau tidak, tapi aku ngambil keputusan bahwa hari ini aku akan kasih tahu bos, aku resign. Dan singkat cerita, Sabtu hari itu aku datang dengan waktu yang cukup sore, berarti udah sangat-sangat telat ya. Aku datang, terus akhirnya aku ngomong sama bosku, aku bilang, eh bos, kayaknya aku kerja sampai hari ini aja. Bosku kaget, hah? Kenapa Lili? Dia bilang, aku bilang ternyata jarak ya. Aku bilang tidak bisa dipungkiri, jarak cukup jauh untuk aku. Apalagi kalau misalnya pas weekend pulangnya dari sana jam 11 sampai di tempat flashing itu jam 12, terus aku mesti naik bus lagi. Kalau misalnya masih ada, kalau nggak ada aku mesti nyebrang lagi ke Main Street untuk naik kereta. Dan itu biasanya aku mesti nungguin dan biasa aku baru bener-bener sampai di rumah itu jam 2 jam 3 setiap weekend. Jadi aku ngomong kayak gitu, akhirnya bos bilang, kamu bisa bertahan sampai minggu depan nggak? Karena pas waktu itu akhir tahun baru kan. Aku bilang, oke nggak apa-apa, toh aku juga belum dapat kerjaan gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, singkat cerita aku udah berhenti dan aku juga kemarin sempat minta tolong Ci Uta untuk doakan gitu ya. Nah, satu ketika di minggu lalu, tepatnya di minggu lalu aku udah nyari sana sini sih, nyari pekerjaan sana sini dan puji Tuhan minggu lalu itu aku sempat dapat tawaran pekerjaan. Pokoknya di hari pertama, hari Sabtunya aku berhenti, hari Seninnya aku sebenarnya udah dapat satu interview gitu kan. Tapi atmosfernya kurang begitu bagus karena di sana itu mayoritas LGBT, bahkan pemiliknya sendiri LGBT. Jadi aku memilih untuk nggak bergabung gitu. Akhirnya aku mencari-cari yang lain. Nah, singkat cerita, tepat Senin kemarin, jadi kan dari yang aku dapat interview itu, harusnya hari ini nih aku training gitu. Minggu depannya kan aku training, hari ini aku training. Tapi ternyata aku dapat kerjaan yang lain. Nah, sebelum aku dapat kerjaan yang lain, tepat Senin kemarin nih, tanggal Senin berarti tanggal 12 ya. Oh, tanggal 13. Tepat tanggal 13. Jadi pas tanggal 13 itu aku ke kantor pos untuk perpanjang working permit aku gitu kan. Untuk kirim apa eh, money money order ke lawyer aku ke LA gitu kan. Nah, aku sama seperti Cek Leni. Sebenarnya aku tuh punya karakter yang sangat-sangat keras gitu kan. Sampai dulu ada satu orang tuh bilang aku, kamu tahu kan tembok besar Cina, dibilang. Nah, kamu itu lebih tinggi temboknya daripada tembok besar Cina itu. Kamu tuh sekeras itu gitu. Keras, emosional juga gitu kan. Jadi singkat cerita, pas aku ke kantor pos, pas aku ke kantor pos, aku masuk ke dalam, aku udah ngambil amplop, udah ngambil semuanya itu aku antri. Entah kenapa pas aku pergi itu belum ada antrian panjang, paling cuma 1, 2, 3 orang. Begitu pas aku ambil amplop dan yang lain, tiba-tiba orangnya panjang banget. Walah, aku bilang kayak gitu kan. Oke, ya udah, aku datang, aku tetap antri gitu kan, itu antri. Tapi karena aku nggak tahu kan harus tulis alamat di mana, apa segala macam. Karena kan itu pertama kali ya aku kirim surat ya. Jadi aku pikir tuh
nanti sampai di Taylor aku tanya aja lah sekaligus tulis gitu kan. Ternyata sebelum aku nyampe di depan ada satu petugas lain yang bantu untuk mulai sharing-sharingin. Kamu mau apa? Kamu kesini. Kamu mau apa? Kamu kesini. Kamu mau apa? Kamu kesini gitu kan. Nah, tibalah sampai di tempat aku ngomong ke dia, aku mau beli money order, aku mau kirim surat apa segala macem gitu kan. Oh, dia bilang, ya udah kamu sambil tunggu untuk kamu dapat giliran, kamu tulis dulu alamat kamu di sebelah sini, dia bilang. Nah, abis kamu tulis, kamu langsung kembali ke line, dia bilang kayak gitu dong. Begitu pas aku balik keluar, aku tulis alamat kan cuma sebentar doang kan, paling cuma berapa detik aku tulis, habis itu aku balik lagi. Pas aku balik ternyata posisi aku tuh udah direbut orang gitu kan. Antrinya kembali panjang lagi gitu. Hari itu tuh aku pikir gini, aku tuh pengen marah gitu loh kan. Aku udah mau masuk gitu ke jalur itu lagi gitu, tapi aku langsung diserobot kayak gitu gitu loh. Jadi entah kenapa di hari itu aku tuh cuma mikir gini, ya udahlah Tuhan, aku kembali ke antrian dari awal. Aku bilang kayak gitu kan dengan senyum, karena nggak ada yang mau ngalah sama sekali. Jadi aku pikir hari itu pun aku juga nggak ada apa-apa, pulang ke rumah pun aku juga nggak ngapa-ngapain. Aku bilang ya udahlah, aku antri lah. Tepat posisi jam 4 sore dan aku belum makan sama sekali. Kita puasa kan. Jam 4 sore aku belum makan. Karena dari paginya aku banyak urusan. Aku mesti ngambil W2, mesti ngambil cek yang dari kerjaan aku sebelumnya. Jadi singkat cerita, di jam 4 itu posisi aku harus kembali antri ulang. Jadi aku pikir gini, oke Tuhan, aku belum buka puasa, tapi aku minta kekuatan daripada Tuhan. Aku bilang kayak gitu kan. Aku cuman senyum, oke, kamu nggak mau kasih aku kesempatan, aku senyumin orang yang ngambil line aku itu, aku senyumin, aku kembali ke posisi aku. You know apa yang terjadi? Di saat itu aku cuman kayak, udah Tuhan, aku lelah, aku nggak mau lagi pakai manusia lama aku mau dipimpin sama Tuhan. Kalau memang harus bersabar, aku harus bersabar. Aku bilang kayak gitu. Aku kembali ke line. Pas aku mulai antrian dari awal, tiba-tiba ada satu orang hitam teriak, "Hey girls," dia bilang kayak gitu. "Why you no come back?" Dia bilang kayak gitu. "Ini line kamu," dia bilang kayak gitu. "You no need to kembali ke line, nggak perlu antri lagi dari awal," dia bilang kayak gitu. "Ini line kamu," dia bilang kayak gitu. Terus yang ngambil posisi aku merasa nggak, dia mundur karena orang hitam itu udah teriak kan. Terus aku bilang, "Can I?" Aku bilang kayak gitu kan. Dia bilang, "Yes, this is your position." Dia bilang kayak gitu kan langsung. Oh oke, thank you so much. Di saat aku kembali ke line aku entah kenapa aku langsung kayak ngerasa, gila ya. Kalau kita berserah sama Tuhan, maksudnya menerima seperti dalam firman ini, maksudnya manusia lama aku tuh telah mati. Aku nggak usah lagi berkeras dengan manusia lama aku, dan aku harus kembali bangkit. Bukan kembali sih, tapi lebih tepatnya aku harus bangkit dengan kelahiran apa yang sudah Tuhan kasih ke aku, manusia barunya aku gitu. Aku nggak perlu lagi ngerang gitu kan ya, maksudnya pakai daging aku. This is my land, apalah gimana marah-marah misal kayak gitu kan, nggak perlu gitu loh, tapi akan ada Tuhan yang membela. Dan di saat itu, di detik itu juga, aku nggak melihat si orang hitam ini sebagai manusia, tapi aku melihat orang hitam ini adalah sebagai malaikat. Even hal yang sangat simpel, entah kenapa di kantor pos tersebut aku langsung ucap, "Thank you God, terima kasih Tuhan," aku bilang. Ternyata masalah nggak sampai sana, aku masuk ke line, aku kembali lagi, yang aku hadapi itu adalah anak training. Jadi setelah aku beli money order, dia nggak ngerti, terus dia suruh aku lagi ngurus sendiri di belakang. Jadi dia bilang, "Setelah kamu ngurus, kamu kembali lagi ke sini, jadi kamu nggak perlu ikut line lagi," dibilang kayak gitu kan. Oke. Jadi yang dengar kan beberapa orang kan. Singkat cerita aku balik lagi, aku konsultasi lagi dengan lawyerku gimana cara ngisi money ordernya apa segala macem. Udah selesai, aku kembali lagi, orang yang lama udah pada pergi, sisanya antrian baru gitu kan. Dan mereka nggak tahu aku kembali lagi ngapain gitu. Ya udahlah, aku lihat lagi situasi, aku juga udahlah, aku pikir kalau memang harus menunggu, aku nunggu lagi. Ternyata pada saat aku balik lagi, aku ditarik lagi. "Kamu kan cuma mau mailing kan?" Dia bilang kayak gitu kan. "Oh iya, I just mail," aku bilang kayak gitu kan. "Oh ya udah, kamu ke sini aja." Nah, setelah ngambil di sini, ternyata ada orang belakang yang nggak terima. Dia bilang, "Hei, kamu harus ikut line. Kenapa kamu tiba-tiba mencelak seperti itu?" Dia bilang kayak gitu kan. Aku bilang,
Aku sudah ikut lain dan sekarang aku cuma mau mailing, aku bilang. Aku cuma kembali untuk mailing, aku bilang kayak gitu. Aku bukan mau ngambil ini kamu, kan di sana ada 2 counter. Aku bilang, jadi aku cuma ngambil counter ini aja ya, aku bilang. Sisanya kalian bisa lewat counter sini, aku bilang. Karena counter sini tuh udah senior, jadi cepet banget. Jadi aku nggak mau ganggu kalian, aku bilang. Satu datang lagi, orang hitam lagi, yang lain ya, dia bilang, kenapa kamu nggak ke sini aja? Karena di sini anak training lama banget, dia bilang kayak gitu. Kamu ke sini aja, aku bilang. Can I do it? Aku bilang kayak gitu kan. How about orang-orang belakang? Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, it's okay. Ada aku yang jadi tameng. I will cover you, dia bilang kayak gitu. You, kamu bisa use this line, dia bilang kayak gitu. Oh, okay. Sorry about that, but thank you so much. It's okay, do it, dia bilang. Karena aku cuma mailing, paling cuma berapa detik doang kan, kirim, langsung bayar, udah kelar gitu kan. Habis itu aku kembali lagi, aku bilang, thank you so much, sir. Gue bilang kayak gitu. It's okay, this is your, ini kamu. Maksudnya apa sih? Dia ngomongnya, em, pokoknya ini tuh em, memang ininya kamu gitu loh, maksudnya gilirannya kamu, dia bilang kayak gitu. Kamu nggak perlu terima kasih sama aku, dia bilang. Ini giliran kamu. Di saat itu aku pulang dengan bersorak-sorai, Bapak Ibu. Wis, Bapak Ibu dong, udah kayak ceramah ya, udah kayak khotbah. Jadi bener loh, ternyata kita itu kalau memang sudah mati, udah mati aja. Maksudnya mati manusia lama ya, udah mati, gak usah dibawa-bawa lagi. Jadi aku tuh pas detik itu juga aku kayak berpikir kembali, gila ya Tuhan, bertahun-tahun aku dibaptis 2010. Baptisan roh udah dari tahun kapan nggak tahu. Tapi aku baru bener-bener di kantor pos itu kayak menyadari, ya Tuhan, setelah sekian tahun yang Tuhan ajarkan ke aku itu gak sebanding dengan orang kantor pos itu yang mengajarkan aku gitu. Gila, hanya kalau kita benar-benar udah menyerah, mengosongkan diri, melemahkan daging kita, kayak terbuka sendiri gitu loh. Maksudnya yang Tuhan pengen kasih tahu ke kita, oh sesimpel itu loh sebenarnya kamu ngikutin aku. Kamu nggak usah susah-susah, nggak usah pakai daging kamu, nggak usah ngarangin kamu cukup datang, ikutin aku aja. Nanti aku yang akan bela, aku yang jadi cover kamu, aku yang jadi tameng kamu. Itu. Itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Sekali lagi thank you ya Cik Leni, thank you semuanya. Maaf ya, jadi ikutan khotbah. Thank you, Thank Ci you. Desna, Ci Dede, untuk sharingnya. Ada lagi yang lain? Semua sangat memberkati semuanya nih. Apa saya perlu pakai karunia menunjuk? Ya, Shalom Ko Yudi, karena ini baru pertama ya, jadi kayaknya apa namanya baru join pertama kali juga, welcome. Apa namanya, saya tambahin dikit deh, kok Kak Jono. Sorry Saya potong jadi, Cik Kok Yudi ini dari GMS Jakarta, Cik. oh dari Jakarta. Tapi dia ada di sini sih. Oh oke. Maksudnya ada di sini, maksudnya stay di tempatnya Samuel kan, atau gimana? Iya, iya. Oh, maksudnya sementara atau maksudnya tinggal di situ kan, bukan berarti 2 minggu terus balik ke Jakarta gitu? Besok Enggak kan? katanya dia pindah ke Illinois. Oh, Ini bingung ngomongnya bingung. Illinois apa Illinois ya. Illinois ya? Illinois, Iya, Illinois, Illinois. 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 Oke. Ya, Ya, besok dia sebelumnya, pindah. sebelumnya dia itu pernah jadi ikut pelayanan juga di GMS Tangerang, Ci. Sorry, Tangerang. Tangerang. Iya, Tangerang, GMS Tangerang. Joseph sama CPV ya. Iya. Oh, oke. Ya, makanya hari ini dia cuma bisa off cam karena sambil rapi-rapi katanya. Karena besok dia mau pindah kerja. Ya puji Tuhan katanya dapat tawarannya lebih baik sih. Puji Oke. Tuhan. Tapi jangan puji Tuhan. putus-putus ikut CG ya. Ikut terus CG ya. Minggu depan tetap ikut CG lagi ya kalau gitu, walaupun hanya bisa mendengar ya, Ko Yudi. Oke. Ya, saya tambahin dikit aja. Apa namanya? Oh, ini kebetulan tadi saya pikir tuh iPhone 14 tuh Ko Robert tuh. Ternyata ini Kak Vera. Shalom Kak Vera. Soalnya kan Ko Robert biasanya Udah saya udah perbaikin. suka ada 2 login kan. Aku kira nih Ko Robert. Iya, sorry. Ternyata Kak Vera. Oke. Apa namanya?
Ya, kalau menang atas dosa, ya karena kita masih manusia ya tiap hari lah ya kita berjuang ya. Teman-teman juga pasti berjuang, saya pun juga berjuang gitu. Em, Bukan berarti saya sudah jadi CGL terus wah seolah-olah kayaknya semuanya indah. Oh tidak sama-sama. Saya juga masih. Nah, saya jadi ingat namanya menang atas dosa itu adalah namanya saya kan orang sales ya. Orang sales itu seringkali kalau kita di kantor untuk menghindari diomelin apa sih yang saya lakukan gitu ya teman-teman kebayang lah pastilah kita cari alasan. Biar gimana caranya diomelinnya sedikit lah kalau bisa jangan terlalu banyak gitu. Nah jadi mencari alasan itu tuh sesuatu yang apa kuda-kuda lah ya kalau orang bilang tuh sebelum diserang tuh kita udah harus siapin dulu nih alasannya gitu ya. Nah, seringkali itu yang saya lakukan berpuluh-puluh tahun karena saya udah kerja lebih dari 15 tahun. Jadi kebayang dong, saya udah kebayang kalau nanti bos saya marah ini saya mesti ngomong ini, kalau nanti bos saya ngomong ini saya mesti ngomong ini. Jadi saya udah karang dulu nih di kepala saya. Waktu diomelin tuh saya udah bisa ngomong. Nah, itu pun ke bawah sampai ke rumah tangga gitu ya. Itu ke bawah sampai ke rumah tangga saya dengan Joe ini cerita lama, tapi saya dengan Joe pun begitu kalau si Joe mau ngomong apa saya udah kebayang. Kalau Joe ngomong ini, gue jawab ini. Kalau Joe ngomong ini, gue jawab ini. Nah, seringkali tanpa sadar itu yang bisa menyebabkan saya akhirnya jadi konflik sama Joe. Apa namanya? Karena kenapa? Karena kan logika logika untuk main kuda-kuda itu nggak bisa disamain antara kantor dengan rumah kan. Contoh yang paling gampang, yang paling simpel adalah kalau saya bilang sama si Joe orangnya kan tepat waktu. Pulang jam berapa, Ute? Oh, jam setengah tujuh dari kantor. Nah, seringkali saya tuh kelupaan waktu, bukannya sengaja. Saya memang kelupaan waktu, tau-tau di jam setengah tujuh. Waduh, udah ngomong sama si Jo mau pulang. Tapi gimana ya? Tapi kan saya nggak mungkin bilang sama si Jo saya belum pulang gitu. Pas si Jo telepon saya jam setengah tujuh, udah pulang. Namanya orang sales, di mulut saya tuh langsung keluar. Ini udah lama banget. Tapi mulut saya tuh langsung keluar. Oh iya udah, lagi di jalan. Padahal saya belum keluar dari kantor. Iya nih udah gitu. Nah terus nggak lama kemudian apa namanya perjalanan saya ke kantor kan ketahuan berapa lama ya. Nah itu singkat cerita itu ujung-ujungnya pasti Joe tahu lah kalau saya mengarang cerita. Akhirnya di rumah itu jadi pemberesan. Kenapa? Sebenarnya masalah sepele kan. Tapi Joe itu orangnya kalau memang A ya A, B ya B. Jangan jangan ngulik-ngulik gitu. Nah akhirnya pemberesan ya akhirnya saya minta maaf. Tapi yang saya mau bilang adalah apa? Em, Pada saat saya di kantor, saya berkuda-kuda dan lain sebagainya, saya bukan bilang, saya nggak bilang bahwa saya merasa saat itu, oh saya nggak bohong. Contoh yang tadi saya bilang soal macet ya, kan saya nggak bohong, memang kenyataannya macet di jalan. Tapi yang saya bilang tadi adalah tanpa sadar kebocoran-kebocoran halus itu saya lakukan kan. Nah, tapi saya puji Tuhannya adalah semakin waktu berjalan, saya belajar lagi, ya tentunya saya juga ditegur. Akhirnya udah sekarang saya tuh belajar menjadi orang yang kalau ngomong tuh mikir. Nggak cuma sekedar ngomong dulu baru mikir gitu. Kalau dulu kan si Jose selalu ngomong saya, Ute ini ya, kalau ngomong itu nggak dipikir. Ngomong dulu, ntar baru mikir belakangan. Nah sekarang saya belajar untuk jadi orang yang mikir dulu baru ngomong gitu. Nggak cuma sekedar cepat untuk ngomong, karena memang tipe saya kan kalau ngomong cepat ya. Jadi bos saya belum selesai ngomong juga saya bisa jawab gitu di kantor. Eh, Kenapa kamu gini? Enggak begitu gini 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 gini. Nah, akhirnya tanpa sadar kan saya terbiasa. Nah, yang saya mau bilang adalah kadang-kadang hal kecil itu seringkali kita ignore. Nah, akhirnya apa? Lama-lama kayak bola salju kan, teman-teman tahu ya. Kalau kita bohong halus, bohong halus, bohong halus, lama-lama akan jadi bohong besar. Bohong besar, lama-lama jadi ngegulung, ngegulung, ngegulung gede. Nah, ini yang tadi ya saya jadi diingetin waktu Cileni sharing, ayo apapun yang sama-sama kita alamin, mau itu kecil, mau gede, namanya dosa kan sama ya di hadapan Tuhan ya. Mau kita kecil, mau gede, namanya dosa ya dosa. Nah, saya pun juga belajar. Nah, puji Tuhan itu membuat saya sekarang paham gitu. Oh, ternyata iya ya, mikir dulu sebelum ngomong ya. Itu jauh lebih lebih wise dibandingkan saya ngomong dulu baru mikir gitu. Nah, itu yang saya mau tambahin bahwa menang atas dosa itu kita masih berjuang kok. Semua masih sama, saya juga masih. Tapi yang saya diingetin adalah ayo diingat yang kecil-kecil. Jangan jangan cuma berpikir dosa besar yang kita beresin, tapi ayo sama-sama kita ingat-ingat kembali, kita review, mumpung ini baru awal 2025, dosa kecil apa yang Tuhan ingatkan kita, ayo sama-sama juga kita review gitu ya. Itu sih kok Korobet. Ya. Oke.
Saya nambahin sedikit aja ya tadi waktu Cileni udah sampaikan firman Tuhan. Saya pengen bacain di Roma 7 aja. Rasul Paulus dia punya pergumulan, tapi saya baca di sini ya. Roma 7 ayat ke-15 mulai 15. Kalau sebaiknya semua pasal kalau bisa nanti. Saya cuma baca aja. Sebab apa yang aku perbuat, maksudnya Rasul Paulus, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat ke-16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku, maksudnya Rasul Paulus sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, keinginan yang baik. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuat, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat ke-23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, Rasul Paulus katakan, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur, saya garis bawahi, kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum. Dari tadi Lili juga udah ngomong, Leni juga udah ngomong, kalau izinkan Roh Kudus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ini Rasul Paulus juga ngalamin kayak Cilisna bilang, katanya dari snowball turun ya, dari kecil. Mau yang benar tahu yang benarnya, prinsipnya tahu, tapi yang buat. Tapi kata Rasul Paulus di ayat 5, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa nolong kita. Saya ingat dalam firman Tuhan bilang, kalau kita mematikan kedagingan kita bersama Roh Kudus, Cileni tadi udah ngomong, kita matikan dan semua kelemahan-kelemahan kita akan mampu. Kita akan bisa. Gitu. Hanya itu yang saya mau nambahkan. Ada lagi yang lain? Mungkin? Kak Samuel atau Ko Akon atau Marcella? Silakan. Ko Yosep tuh, ngumpet ya. Oh iya. Oh. Ko Yosep itu. Mau pakai karunia nunjuk nih kau. Belum ini. Aku belum ada, cuman aku ada kesaksian sih. Tapi nggak terlalu berkaitan dengan tema malam hari ini. Sebelumnya thank you Cileni sharing firmannya. Aku mau sapa satu-satu, Ciute, Koka Jono, Risna, Samuel, Marcel, Rio, Deborah, ramai banget ya. Ci Suryawati, Ko Akon. Ini yang iPhone Kak Vera ya? Iya. Vera, Ko Yudi. Satu lagi Redmi siapa aku nggak tahu. Oke, shalom semuanya. Aku mau ucapan syukur dan kesaksian bahwa ada satu hal yang aku alamin kurang lebih hampir 3 bulan ini cukup mengganggu pikiran sebetulnya. Tapi kembali lagi setiap kali aku bicarakan sama istriku tuh bilang, serahkan sama Tuhan, tenang aja, gak usah khawatir. Jadi
kami nih berdua sudah sidik jari, sudah biometrik, tapi anakku Ocin ketinggalan. Jadi kami sudah mengajukan melalui lawyer bertiga, tapi dapat panggilan namanya hanya aku dan istriku. Jadi si Ocin anakku nggak dipanggil. Aku udah tanya beberapa kali, udah di follow up, kok belum dapat panggilan biometriknya, kapan gitu. Terus lawyerku bilang ya kami sudah usahakan maksimal mungkin di follow up, tapi respon dari pemerintah US-nya masih belum ada gitu. Nah, memang mau dibikin gimana ya? Aku selama 2-3 bulan itu nggak terlalu aku bawa dalam doa. Jadi nggak mungkin. Jadi aku nggak terlalu fokus banget karena terlalu ke pekerjaan. Jadi tapi ketika di mana momen aku udah kayak patah harapan gitu, ini udah terlalu lama loh, udah mau hampir 3 bulan. Bahkan teman-temanku yang lain baru mengajukan seminggu aja udah dipanggil gitu. Nah, ini anakku gimana statusnya? Ketika di mana aku menaruh satu harapan besar sama Tuhan, aku sembah sujud, aku bawa nama anakku ke bawah dalam doa mesbah doaku. Aku minta sama Tuhan, pagi-pagi aku bangun, Tuhan, aku bilang, aku minta kejelasan. Tolong Tuhan, ini hanya perkara surat menyurat, jadi hanya satu petugas yang Tuhan utus buat lihat di mana nih nama anak ini yang keselip dari beberapa lembaran. Tolong Tuhan, Engkau atur siapa yang menangani kasus ini, baik lawyerku pun ataupun petugas pemerintah yang lalai atau apa. Tuhan tunjukkan. Tapi ada satu hal yang nggak terjadi ketika ini aku nggak bawa dalam kesepakatan doa aku sama istri. Karena memang kami doanya sebelah-sebelah gitu loh. Tapi ketika di mana aku sama Vivi bersama-sama satu hati sepakat, kami doa sama-sama, terus Vivi juga bawa dalam saat teduh, pagi-pagi kami doain, minta sama Tuhan. Ini satu kemuliaan Tuhan yang mau aku saksikan di sini, bahwa 3 hari berturut-turut aku dan Vivi doain bersama-sama. Pagi itu juga Tuhan jawab. Lawyerku follow up ke aku, dia bilang anakmu sudah ada titik terang, katanya 1 minggu sampai 2 minggu kemudian ke depan akan dikirimkan surat dari pemerintah, dia bilang, dan seperti nik KTP-nya itu atau apanya gitu sudah keluar dan dia sudah kirim. Sama Tuhan. Nah, ini aku ajak teman di sini ketika di malam mengalami satu masalah, mungkin nggak harus masalah yang sama, apapun itu, entah mungkin sakit penyakit, mungkin masalah atau rumah tangga atau apa, kita bisa bawa ke dalam, kita serahkan sama Tuhan. Oh, pasti Tuhan jawab ketika di mana
ceritain di sini bahwa Tuhan betul-betul melihat hati. Ketika di mana kita berserah penuh, Tuhan pasti datang. Thank you, Gojano. Semoga memberkati teman-teman ya. Pak Samuel dengar saat teduh tadi enggak? Tadi apa kemarin? Tadi ya. Dengar saat teduh tadi enggak? Oh, tidak, maaf. Hah? Ya, tidak. Dengerin saat teduhnya hari ini. Oh, Tadi itu iya. Pastor Philip ada nubuatan tentang seorang pria yang kerja di luar negeri yang keluarganya mau buat pindah buat ke luar negeri gitu Oh, loh. iya. Oh, Mungkin datengin kasusnya istri anaknya. Itu ya, persis itu, bener. Aduh, terima kasih, puji Iya. Tuhan. mungkin Iya. kasusnya beda tapi kayak bisa nangkep iman kalau misalnya walaupun itu bukan buat Pak Samuel tapi kan sama-sama kayak suami yang tinggal di luar negeri keluarganya mau pindah kan bisa diimani juga. Amin, amin. Terima kasih, puji Tuhan. Iya, terima kasih, Si Marcella. Iya Iya. didengerin aja Pak. Iya, pasti saya dengerin nanti. Iya. Iya, Satu terima ke sama kasih. Amin. Jeffrey. Terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi yang mau didoakan? Pekerjaan atau Kok Kak Jono boleh tambah enggak? Kan itu aku silakan, silakan. ulang tahun itu kan sekalian anniversary-ku. Boleh didoain sekalian enggak? Makasih ya. Sama-sama. Cilili boleh nggak ditulis apa yang kita mesti doakan dulu? Ada yang bagi tugas boleh? Minta tolong. Cilili boleh minta Siap, siap, tolong. siap. Oke, Boleh, Ci. bentar. Halo, Ya, siap. Ini Shalom. langsung Ci. tulis. Ya, Ci. C, Ya, Ci. C Lilis. C Lili Hmm, boleh nggak aku minta doa? boleh. Silakan. Doa apa nih? Ya, iya masih tetap kok dengan Ya, pergumulanku kuasa kegelapan ya. dijauhkan. Iya, Ya, dijauhkan nanti dari kita kekuasaan kegelapan, diberi kekuatan lebih juga sama Tuhan, lebih lagi. Mm-mm. Terus Oke, terima kasih banyak. udah Udah itu itu aja. aja. Ya, Oke, siap, siap. Shalom Kak Vera, thank akhirnya. you. Thank you, Halo, thank you. Halo. welcome home semua. Come How home. are you? Halo, Cilen, Siap, Kakak siap. Jono, Bu Lisna. Bu Lisna. Lisna. Ibu juga boleh. Hai C Vera, Ibu juga boleh. apa kabar? Halo, Ciute. Halo. Marcella. Ada Samuel, salam kenal. Deborah, Hai Yosefit. C. Waduh semuanya nih. Siapa ini? Ada Satu Judi. lagi Surya. Ci Ani. Rio. Oh, Yudi. Salam kenal ya. Ada akun. Lengkap semuanya. Rio, kamu lagi ini ya, lagi nyelem ya. Luar biasa. Kita foto ulang yuk, mumpung ada Kak Vera yuk, yang mau buka kamera, boleh? Oh gitu ya. Foto ulang yuk. Boleh, boleh. Tolong Akun nggak bisa kameranya nggak yang apa-apa. masih Iya, bisa, akun nggak bisa nggak apa-apa. yang nggak bisa nggak apa-apa. Ci Ani juga nggak bisa nggak Bisa apa-apa. aja dibuka kameranya. Ci Suryawati kalau pas bisa boleh diklik sama Ko Yudi ya. Walaupun lagi beres-beres atau munculin muka aja di depannya Samuel gitu Ko Yudi. Kalau lagi beres-beres nggak apa-apa. Biar kenal. Bisa. Vera juga kan. Coach kita. Oh iya. Shalom, salam kenal ya. Salam kenal ya. Wita mau Ini dari New Hampshire semua ya. Mau pindah tapi Kak Vera besok. Kemana? Salam kenal semua. Salam kenal Kak Yudi. Iya. Pak, Bu, boleh minta dukungan doa buat saya besok untuk bepergian ke New York. Sure. Jaraknya itu 26 jam dari sini. Drive. Iya. Mohon bantuan doanya aja Pak untuk keselamatan, kelancaran. Terima kasih. Kita doa. Siap Kak Yudi. Makasih. Dah, sip. Thank you Ko Yudi. Wita nggak foto bisa lagi ya? Foto baru foto ulang yuk. Nggak apa-apa yang nggak bisa. Foto nih? Apa. Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Makasih. Si Rio ada kumisnya. Udah, sip. Oke. Thank you.
Aku sambil CG lagi ya di sini, CG Ya, onsite ya. ya Kak Oh Vera. iya, siap-siap. Yuk, Lanjut Kak Deli saja Vera. Lisna yuk. Udah, Li? Oh, udah. Oke, Kita doa. Ibu Adlis, ayo kita mau doakan. Ya, udah mau Langsung disambut yang mau doakan. Ini ada tempat yang masukin terbaik itu buat ya kita yang saling ulang tahun mendoakan. juga, Li. Udah, Ya. Vivi sama Marcella Ya. 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 Jadi ada 5 Kasih langsung doa. jadwal aja. Yes, ada 5 doa. Ci Vivi, Ci Marcella, doa ulta sama anniversary-nya. Ci Vivi, doa ultanya. Ci Wita, terlepas dari kuasa kegelapan. Ko Samuel, keluarganya dilancarkan. Datang ke US di bulan Februari ya, Ko. Ya. Terus Ko Yudi sendiri minta doa untuk perjalanannya besok ke Illinois di job barunya dia. Joshua apa? Rio apa? Sekolah aja sekolah. Kan soalnya 6 Sekolah. hari lagi udah masuk. Deg-degan ya. Enggak, soalnya ngambil kreditnya banyak. Pusing kepala. Rio didoakan sekolahnya. Terus ada lagi 7. Siapa mau didoakan? Ko Yosef atau Cik Vivi? Tadi Sakit doa yang gigi. anaknya kali ya? Oh iya, si Yang Ocin. biometrik anaknya ya? Iya, biometriknya. Iya, sudah ini sih, ya boleh. Udah dapat Kalau panggilan biometriknya? belum dapat panggilan, tapi sudah dijanjikan sama pemerintahnya bahwa 1 sampai 2 minggu ke depan. Nah, ini sudah 3 hari yang lalu. Oh, nggak Artinya, apa-apa, kita doakan biar makin diperteguh lagi gitu kan. Siapa tahu besok suratnya datang. Ko amin. Thank you, Yosef, Lisna. Apa sama-sama masih boleh nggak semuanya. tambah minta doa lagi satu buat dari saya? Boleh $1 kok. Nggak Cicing bercanda. bilangnya. Sorry, Saya ini kemarin kan Ya, minggu lalu aku doain saya hari ini juga apa? finance. Saya ujian fail karena komputernya stuck. Oh. Tapi mereka sistemnya mereka tiba-tiba jadi saya udah 105 soal di angka 89 mau ke 105 tiba-tiba komputernya stuck, nggak bisa mundur maju. Jadi saya dinyatakan fail. Itu yang di remote. Udah itu saya tadi siang tadi tes lagi di komputer yang sama. Saya pikir dengan di test center di PDNK-nya tetap juga di komputer, tetap lagi kasusnya kayak sama lagi. Saya nggak tahu sih buat apa. Fail lagi dinyatakan lagi. Oke, kapan ya saya ulang sementara lagi? saya udah 2 kali ini kan saya minta appeal dong. Saya nggak ngerti kenapa ini. Tadi yang petugasnya dia bilang saya belum pernah, saya udah 2000 itu tes orang di sini belum pernah ngalamin kasus kayak gini. Saya speechless saya jadinya. Ya Ini mau kapan lagi ya ulang panik. lagi? Ya saya minta appeal supaya secepatnya lah sebelum tanggal Februari 2 saya mesti ujian lagi karena saya mau finishin gitu. Saya nggak tahu kenapa ini begini. Udah 2 kali ini dalam beberapa nggak ada seminggu ya. Terima kasih udah. Thank you Ako. Nanti kita doakan deh. Jadi ujian finance ya Ko? Ya ujian finance. 2 kali. Jadi di sistem di websnya ada problem. Saya nggak tahu kenapa. Dia belum ngalamin. Baru ngalamin sekarang. Siap Ko. Thank you Ako. Kita bantu doakan. Halo Ci. Oke. Ya. Ci, sorry koreksi tadi bukan ke Illinois tapi New Orleans, Louisiana. Oh, Louisiana. Lebih jauh itu mah. Bagus itu. Illinois di atasnya di bawah. Iya. Terima kasih Ci. Yo. New Orleans ya. Ya. Tulisan New Orleans. New Orleans. Orleans. Benar kan ya Orleans? Kenapa salah nggak ya tulisannya? Salah dikit nggak apa-apa lah. Oh benar, New Orleans. Louisiana ya. Louisiana bagus tuh. Aku banyak teman-teman di sana. Oke, ada 8 doa. Ada lagi yang mau didoakan? Ada jam 9 soalnya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, aku mulai share ya. Boleh ya?
Langsung aja. Kak Jono yang share atau gimana? Kamu aja sama aja kok. Aku share ya kok, karena catatan ada di aku ya kok. Iya, makanya. Iya, nggak apa-apa ya. Sorry aku Langsung ambil aja. alih bentar ya. Enggak. Dimasukin aja di chatnya, Li. Kenapa? Dimasukin aja di chatnya semua. Ya Betul, makanya bisa. ini aku mau share, mau bagi-bagiin ke semua orang. Oke, guys, biar semuanya kita adil, jadi semua yang ada di sini aku akan ikut sertakan, termasuk Ko Yudi ya kok. Nanti juga akan Ko Yudi baru datang, mungkin jangan deh ya, kagok kali ya. Ko Yudi, oh enggak ya, tetap di ini. Karena Ko Yudi katanya udah pelayanan ya di CG Tangerang ya. Tidak ada alasan lagi untuk lari ya. Jadi semuanya nanti kita share bareng di sini. Kalau untuk doa ulta mungkin Ci Ute ya, Ci. Sebagai ketua CG-nya ya, Ci ya. Ya udah Ci Ute nanti doa ulta sama doa tutup aja gitu ya, Ci. Jadi Ci Vivi sama Ci Marcella doa ulta, Ci Marcellanya juga doa anniversary suaminya. Nanti aku masukin dulu Ci Ute. Nanti Cici terakhir aja. Walaupun nanti ini nomor 1, 2, tapi Cici tetap doa terakhir aja ya, Ci. Ci Ute, oke. Nah, untuk kelepasan Ciwita, aku minta tolong Kok Kak Jono ya kok, kelepasan dari kuasa kegelapan. Kak Jono. Terus untuk Samuel biar bisa dilancarkan, keluarganya datang ke sini di bulan Februari. Aku minta tolong Ko Yosep. Ko Yosep mana ya? Oh ya, Ko Yosep ya kok. Nanti aku Ko Yosep. Oke, thank you kok. Terus untuk Ko Yudi, nah, Ko Yudi ini kan dia minta pindah ke New Orleans. Sebagai temannya aku minta Ko Samuel yang doa ya, Ko. Ko Samuel, Ah iya, boleh ya? iya baik sih. Boleh bantu doa ya? Nanti ini Ko Samuel. Terus untuk Rio sekolah, Ko Yudi boleh minta tolong? Bisa ya sempetin waktu sebentar? Packing-packingnya udah boleh ya? Siap, Ci. Ko Yudi nanti tolong dibantu doakan sekolahnya si Rio. Jadi si Rio tanggal 6 hari lagi ya Rio ya? Mulai sekolahnya 6 hari lagi. Semangat banget sih. Sekolah baru, tas baru, sepatu baru ya kan? Buku-buku baru. Doakan sekolahnya. Gitu dong. Oh enggak ya? Biasa kan anak-anak awal SD kali. Kupu-kupu sini. Bisa terbang dah kemana kayak terbang. Ko Yudi ya nanti bantu doain ya. Oke, untuk Ko Yosef doa untuk biometrik anaknya. Aku minta tolong Ci Deborah. Ci Deborah. Ya, Ci. Ci Deborah boleh minta tolong untuk doain biometrik anaknya Ko Yosef ya. Boleh, boleh. Oke. Sip, Ci Deborah. Biar rata semuanya. Dan untuk ujian finance-nya Ko Kak Jono, aku minta tolong Ko Akon. Bisa nggak ya, Ko? Boleh, bisa. Boleh ya. Ko Akon. Oke, dan satu terakhir doa penutup. Ciute. Nah, karena Ci Leni tadi udah tugas firman, jadi nggak dikasih tugas doa lagi ya, Ci. Yeay, seneng kan? Memang bagus, adil Oke. dan luar Kenapa biasa. kok? Adil, luar biasa. Adil. Iya. Adil. Biar semuanya dapet gitu kan. Karena Cik Suryawati aku nggak kasih karena aku tahu dia lagi sibuk, lagi kerja gitu sambil kerja. Gitu, jadi aku nggak kasih ya. Oke, aku share sekarang. Untuk Ciute 1, 2, dan yang nomor 9 nanti Ciute yang paling terakhir. Jadi kita mulai dari Ko Kajono ya, Ko. Untuk doain Ciweta di nomor 3 ya. Setelah itu yang lain ikutin sesuai dengan nomor urutan. Oke, sudah? Kajono mulai. Jadi kita sama-sama ya bersatu dalam hati. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh masih dengar firman Tuhan, saat ini kami bersahati Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mohonkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat Tuhan Ci Deborah Tuhan. Kalau dia ada masalah Tuhan,
Tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan Kau katakan semuanya sudah selesai. Semua kutuk-kutuk sudah dipakukan di kayu salib. Oleh sebab itu kami mau berseru, Tuhan, sehati, sepikir, sejiwa, seroh Tuhan. Kami minta Tuhan, lepaskan Tuhan dari semua kuasa-kuasa gelap yang coba menyusup, mengintai, merusak, mengganggu kehidupan dari Deborah saat ini. Di dalam nama Yesus kami hardik semua roh, karena kami diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kami diberi kesanggupan untuk menahan semua kekuatan musuh. Oleh sebab itu aku menahan semua kekuatan musuh ini. Aku porak-porandakan bersama Roh Kudus. Aku patahkan semua siasat iblis ini, semua serangan dari iblis setan aku patahkan bersama Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar semuanya, roh-roh jahat ini di dalam nama Yesus yang mau mengganggu roh, jiwa, tubuh si Deborah saat ini. Di dalam tiap celah dalam kehidupan roh, jiwa, tubuhnya si Deborah kami tutup dengan darah Yesus tiap celahnya, karena si Deborah sudah dibeli lunas dengan darah Yesus. Semua roh transfer, kuasa gelapan, ikatan batinnya, ikat kuasa iblis setan ini di dalam nama Yesus. Memori alam bawah sadar yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap aku, yang dari kiriman dari kuasa gelap, aku patahkan bersama Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar semuanya dalam nama Yesus. Urapi anakmu ini saat ini, mulai dari ujung kepala hingga kaki yang saat ini, di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus bakar, karena ada tanda miliknya Kristus dalam hidupnya si Deborah. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, kelepasan sudah terjadi, kemerdekaan sudah terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Aku percaya kemenanganmu yang gilang gemilang, karena Engkau yang sudah memiliki, sudah dibayar lunas dengan darahmu sendiri. Saat ini menjadi kesaksian bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shikara makasya. Shikara makasya. Bapak, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami memohon padamu ya Bapa, kami meminta ampun ya Tuhan akan segala kedosaan kami, segala kesalahan kami yang telah kami perbuat Tuhan, baik melalui perkataan kami ataupun perbuatan kami ya Tuhan, ataupun pikiran kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak mengucap syukur dan berdoa di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami ingin mendoakan saudara kami Ko Samuel. Beliau punya satu rencana Tuhan, untuk mendatangkan keluarganya di bulan Februari. Kami percaya Bapa, Engkau punya satu rancangan indah untuk keluarga kecil ini Tuhan. Engkau sudah pimpin Ko Samuel datang ke Amerika Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga punya satu rancangan indah untuk beliau dan keluarganya. Kami percaya Bapa, bahwa ada satu hadirat-Mu yang khusus istimewa untuk keluarga